Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Sayyid Abdullah Azam dengan 232300. Kali di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara penginstalan Windows 7 pada sistem virtual mesin. Di sini saya menggunakan software yang bernama VirtualBox ya. Di sini software ini open source, benar-benar gratis sepenuhnya. Jadi cocok banget untuk digunakan untuk belajar ya. Oke. Untuk link download VirtualBox-nya nanti saya akan taruhkan di kolom deskripsi. Oke, kita lanjut aja langsung. Awal yang harus kita setup, yang pertama pastinya VirtualBox. Kita langsung klik 2 kali saja. Kemudian kita tunggu akan open. Nah, setelah tampil di halaman pertama, welcome the Oracle VirtualBox. Versinya saya menggunakan versi 7.2.6 ya. Kita langsung next aja. Di sini kita accept aja ya. Karena ini biarkan default saja ya. Oke, note dulu ya. Untuk VirtualBox ketika di setup atau ya untuk penginstalannya, ketika location installannya dirubah, dia bakal error dan tidak akan bisa terinstall. Dari itu saya biarkan default saja bawaannya. Kita next, kemudian kita yes saja. Ini biarkan default. Kita next. Oke. Ini kita tunggu penginstalannya adalah sesuai dari PC. Oke, di sini saya sudah selesai ya. Kita langsung aja start untuk Oracle VirtualBox-nya. Oke, di sini kita close. Nah, setelah tampil seperti ini, kita harus lakukan apa nih? Awal-awal nih untuk konfigurasi dasar pada operating system Windows 7. Kita di sini bisa klik tombol next ya, bukan next, sorry. New yang ada di sebelah kiri yang warna biru ya. Hijau, biru. Kita next, kita klik ya. Habis itu kita namakan di sini untuk VM name-nya apa aja. Kemudian untuk VM folder ini bebas mau disimpan di mana saja, cuma saran saya untuk biarkan default saja gitu ya, bawaan dari si VBox atau VirtualBox-nya. Kemudian untuk file ISO image tadi saya sudah siapkan file ISO image-nya. Jadi ini untuk file ISO-nya bisa kalian cari sendiri di browser kalian masing-masing, browser tercinta kalian masing-masing. Jadi bebas ya, karena di sini saya sudah ada untuk file ISO Windows 7, jadi kayak gunakan Windows 7 file ISO-nya. Kemudian di sini bagian proses with attended installation-nya kita unchecklist. Kenapa? Ketika di checklist dia bakal setup konfigurasi secara default. Sedangkan ketika tidak di unchecklist ya atau dikosongkan seperti ini, dia otomatis manual setup configuration. Kemudian di sini sudah ada ya. Nanti. Oke, kita finish. Nah, di sini tadi tidak ada muncul ya. Nah, itu sebenarnya salah ya. Maka dari situ sebenarnya bisa sih di awal, cuma saya langsung edit di bagian setting saja. Oke, di sini untuk bagian sistem motherboard, di sini bisa kita lihat di bagian base memory. Di sini ada indikator warna hijau dan juga warna merah. Ini adalah total si RAM yang ada di device kalian ya. Karena di device saya ada total RAM-nya 16 GB, maka dari situ di sini muncul 6 MB. Kemudian gimana sih cara setup memori atau konfigurasi memori yang baik ya untuk di virtualization mesin ya. Jadi di sini ada indikator hijau. Kita berpatokan pada indikator hijau. Kita tidak boleh lebih dari indikator hijau. Kenapa? Karena nanti bakal error gitu ya. Karena si Windows yang kita jalanin ini, Windows ini, komputer yang ada di sini itu juga memerlukan RAM. Jadi kita bisa menyesuaikan RAM-nya di lewat setting ini. Jadi kita di sini kita sesuaikan, kita menggunakan RAM 4 GB saja. Dan kita ini network nanti saja ya kita ininya. Biar nanti ketika install Windows 7-nya lancar, kemudian tidak ada bloatware. Kemudian di sini lanjut untuk bagian display. Display itu adalah grafik memori.
atau bisa biasa disebut VGA atau GPU. Jadi di sini biarkan default pun mau di maxin pun nggak masalah ya. Oke. Kemudian kita ke prosesor. Nah, prosesor ini paling penting nih menurut saya. Karena dia yang akan mengatur core dari si CPU yang ada di kalian, yang ada di PC kalian. Jadi di sini juga udah ada indikatornya. Kita fokus di number of CPU-nya aja ya. Di processing cap-nya nggak usah diapa-apain. Jadi kita fokus di number of CPU-nya. Nah, di sini ada indikator hijau. Kita tidak boleh melewati indikator hijau. Kenapa? Karena ini bahaya. Bagaimanapun bahaya. Ya. Kenapa? Karena sistem yang kita jalanin, PC kita, ya, bukan virtual ya, PC kita itu juga memerlukan core CPU. Jadi kita harus di bawah dari merah gitu. Jadi kita bisa taruh 2 cukup karena Windows 7 nggak memerlukan banyak core. Ya. Kemudian kita ke acceleration, ya, ini biarkan udah default aja, hardware virtualization yang nyalain default aja. Kemudian kita klik OK. Nah, gimana sih cara cek apakah konfigurasi kita sudah tersimpan atau belum? Nah, di sini ada di bagian sistem ya, base memory. Tadi kita setup udah benar berarti ya. Oke, selanjutnya ini Windows 7-nya belum terinstall nih. Jadi kita harus jalanin terlebih dahulu. Kita klik aja start warna hijau di sebelah tik. Oke, kita tunggu dia akan otomatis kebuka atau ngejalanin si Windows installation 7-nya. Ini sudah jalan. Di layar kalian bisa terlihat ya, starting Windows, dia otomatis bakal install Windows. Kita tunggu. Nah, ini untuk kenapa mulus ya? Karena tadi saya setting untuk RAM dan juga core-nya itu menyesuaikan dengan spek yang dibutuhkan atau spek di recommendation dari Windows 7 gitu. Kita langsung klik di sini, kita biarkan default saja, kita next, kemudian kita install di sini, install now ya. Kemudian kita tunggu dia install. Nah, untuk pengaturan dari disk management itu sudah biarkan default saja. Kenapa? Karena dari file ISO tersebut bakal merekomendasikan jumlah dari disk yang dibutuhkan untuk penginstalan dari si software atau si operasi sistem tersebut. Kita di sini accept saja, kita di sini bisa kita custom ataupun upgrade. Jadi kita tapi biasanya kalau install ulang ya pada umumnya kita menggunakan custom. Kenapa? Karena kita bisa memilih dengan manual. Balik lagi ya, memilih disk dengan manual. Di sini seperti biasa default VirtualBox atau default virtualization disknya itu berjumlah 32 GB dan itu otomatis terbaca ya keperluan rekomendasi setting dari file ISO Windows 7-nya. Kita next aja langsung. Nah, di sini dia otomatis bakal installation. Di sini kita tunggu saja. Ini balik lagi sesuai dengan spek PC kalian masing-masing. Kecepatan dari penginstalannya. Jadi di sini bakal saya skip saja ya sampai nanti masuk ke bagian si Windows-nya. Oke. Eh setelah sekian lama akhirnya sudah selesai untuk penginstalan. Jadi di sini kita tunggu lagi ya. Jangan kita close dulu, kita tunggu. Nah, di sini installation-nya sudah selesai, dia lagi booting awal gitu ya. Kita tungguin. Oke. Nah, nanti ini kita nggak usah pencet apa-apa, kita di ya dia bakal booting demin. Nah, di sini kita setup Windows 7-nya dulu, kita beri nama misal ya, kemudian kita next. Nah, di sini untuk password kita nggak usah isikan dulu aja ya.
Untuk produk key-nya ini kita skip saja, kemudian di unchecklist untuk automatically-nya. Biarkan kosong, karena kan saya nggak punya produk key-nya ya, jadi kita skip saja. Ini dia nanya nih, "Help protect your computer, improve Windows Automatic." Ini sesuaikan dari kalian masing-masing, karena saya uji coba, karena saya pokoknya saya karena uji coba install Windows 7 di VirtualBox, maka saya ASMI letter saja. Kemudian di sini untuk time-nya kita sesuaikan dengan wilayah kalian masing-masing, misal Jakarta saja. Ini bebas, home juga. Kita tungguin setup-nya sampai selesai. Oke, di sini rada lama untuk setup-nya, jadi akan saya enggak cepat ternyata. Saya skip. Kita tungguin booting masuk. Oke, berhasil masuk kita. Nah, ini akhirnya kita berhasil install dari si Windows 7 di dalam dalam komputer kita. Ini berjalan secara virtual, dan juga di sini sudah mendapatkan akses internet. Ya, kenapa? Kita bahas ya. Oke, di sini ada pertanyaan ya. Jadi pertanyaannya, hardware apa yang bisa dihilangkan di VirtualBox mesin? Nah, di sini sudah terdapat ada 4 yang khusus di sini. Ada floppy, optical, sama network ya. Ya itu sih sebenarnya, dan juga audio, sorry. Jadi jatuhnya ada 5. Ada 5 hardware yang bisa dilepas di VirtualBox. Floppy, optical, hardware, kemudian hard disk, kemudian network, dan yang terakhir adalah audio. Serta serial port bisa, USB juga bisa ya. Itu yang bisa diaktifkan. Kemudian saya balik lagi, ada pertanyaan berikutnya. Oke. Di sini untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana cara lain ya mengubah konfigurasi VMX ya atau virtual machine ya selain menggunakan GUI. Nah, di sini saya hanya saya hanya menjelaskan saja, nggak saya praktekkan ya. Yang pertama yaitu menggunakan command line ya. Jadi di VirtualBox itu ada namanya command line ya. Cuma saya di sini kayaknya tidak keinstall untuk command line-nya. Iya benar, tidak terinstall untuk command line-nya. Jadi harusnya di VirtualBox itu ada command line. Nah, di situ bisa kita install ya atau bisa kita setting melalui command line tersebut ya. Kemudian bisa juga kita setting melalui via file dari .vmx ya. .vmx itu ada di folder tadi Anda ketika install. Duh, saya lupa nih install di mana ya. Oh ya, di virtual aja sama ya. Oh, kita bisa dilihat di sebelah sini. Oh tidak. Box biasanya ada di program file ya. Kan di... Nah, ini VB VB. Sorry. Vector. Terus sih. Bentar.
VirtualBox. Nah ini, ada di sini. Nah, ini tadi saya udah bikin jadi maka nggak bisa. Nah, di sini ada folder Windows ya. Jadi bisa kita samakan di sini untuk namanya. Nah, ya di sini namanya Windows 7, di sini Windows 7. Nah, di sini ada file yang bernama kalau di VBox dia VBox bukan VMX. Nah, ini bisa kita edit lewat Notepad gitu ya. Nah, di bagian sini, nah ini RAM size-nya bisa kita edit, kemudian display controller-nya juga bisa edit VRAM size-nya. Kemudian juga bisa kita edit untuk controller dari si USB-nya ya. Pokoknya banyak ya. Jadi untuk VBox sendiri namanya bukan .vmx tapi .vbox ya. Dan itu ada di file directory ketika Anda konfigurasi atau setup awal di operasi sistem di VirtualBox-nya. Oke, jadi semua pertanyaan sudah dijawab ya, dari 3 pertanyaan tersebut. Saya ulangi lagi, pertanyaan pertama, kenapa pemilihan RAM itu ada min ada maksimal ya? Itu tergantung dari si device yang Anda pakai. Dari minimal dan maksimal itu tergantung dari RAM yang Anda pakai. Kemudian yang kedua tadi eh, isi dari .vmx atau kalau di VirtualBox.vbox itu diperuntukkan untuk informasi option ya, di mana pemilihan ya kita untuk setting ya, bukan hanya lewat GUI, juga bisa kita lewat setup, bisa lewat pengeditan pada file si .vbox tersebut. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. By the way, video ini dibuat untuk pengumpulan tugas mata kuliah mata kuliah layanan virtualization yang diampu oleh Bapak Suzuki Sofyan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada perkataan atau penjelasan yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.